Menariknya, rumah milik penceramah kondang yang sudah 33 kali menunaikan ibadah haji itu ternyata bernuansa serba emas bak istana kerajaan. Kerap mengisi acara dakwah di televisi, tentu saja membuat para pendakwah kondang di tanah air menjadi sosok populer dan juga dicintai oleh jutaan jamaahnya. Seiring dengan itu pula, kehidupan mereka pun menjadi sorotan, lantaran bergelimang kemewahan yang ditandai dengan rumah-rumah mewah yang mereka miliki. Bikin takjub, inilah rumah Mama Dede yang berlapis emas memiliki kebun, ternak ikan, hingga lapangan badminton, serta rumah Koh Dennis Lim, Ustadz ganteng yang dulu punya kasino, kini punya rumah dan sekolah santri. Intip rumah Mamah Dedeh yang berlapis emas, punya kebun, punya peternakan ikan, hingga lapangan badminton. Siapa yang tidak kenal dengan Mamah Dedeh? Ya, inilah salah satu pendakwah kondang yang cukup sering mengisi ceramah baik di televisi maupun di seantero tanah air. Tapi mungkin tak banyak yang tahu soal kehidupan pribadi Mamah Dedeh, termasuk rumahnya yang ternyata begitu luas di daerah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menariknya, rumah milik penceramah kondang yang sudah 33 kali menunaikan ibadah haji itu ternyata bernuansa serba emas bak istana kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari perabotan di dalam rumah seperti lemari, meja, kursi hingga vas bunga yang semuanya bernuansa emas. Memiliki luas tanah berhektar-hektar, rumah Mamah Dedeh juga dilengkapi dengan kolam-kolam ikan, kebun yang luas, serta aula yang luas. Dan seperti inilah takjubnya Irfan Hakim saat berkunjung ke kediaman Ustazah kelahiran Ciamis tanggal 5 Agustus tahun 51 tersebut. Masya Allah. Salam, Mama. Salim. Oh. Gara raya baru dah. Di sini aja Mama biasanya. Di mana we saka daik-daik. Tuh lele banyak. Oh iya. Iya. Tuh. Bikin kolam, ikan dan lain-lain, keren banget. Bagus ya? Saya bersyukur kepada Allah semua atas hidayah daripada Allah, dan saya bersyukur kepada seluruh keluarga saya yang telah menjadikan saya seperti ini. Yang tak kalah menariknya, rumah mewah bergaya klasik ini ternyata juga dihiasi dengan keberadaan kebun anggur yang jika saatnya berbuah akan terlihat begitu rimbun dan menggoda. Dan sebagai penghobi berkebun, Mama Dedeh juga memiliki kebun jagung sendiri. Mana sih ini? Ini ceklek? Tuh 2, 3. Ya. Wah. Anggur dipetik dari kebun Mama Dedeh. Jagung. Udah gitu talus tuh. Nanas. Itu semua hasil panen di sini. Nah udah gitu Mama tuh suka banget minum teh panas manis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sok mangga bade mararakan. Alhamdulillah, keberkahan luar biasa. Jadi peribahasa yang mengatakan kalau kita nanam padi, rumput akan tumbuh. Kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Maksudnya kalau kita hidup ngurusin agamanya Allah, rezeki dunia pasti mengalir. Kalau kita ngurusin hanya dunia, pahala akhirat nggak akan dapat.
Setali 3 uang dengan Mama Dedeh, ustadz muda yang ganteng mirip bintang drakor Song Joong Ki, Koh Dennis Lim juga menjadi pendakwah yang dicintai oleh banyak orang. Apalagi kisah perjalanan hidupnya yang sempat terjun ke dunia gelap perjudian namun berhasil kembali ke jalan Sang Pencipta sangatlah menginspirasi. Baru-baru ini ia pun sukses mencuri perhatian saat memperlihatkan rumah barunya dan sang istri Yunda Faisa. Dibangun di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, kediaman mereka memiliki nuansa minimalis yang estetik dengan teras kecil dengan pekarangan yang penuh tumbuhan asri. Menariknya, seluruh desain cantik itu merupakan ide dari Yunda tanpa menggunakan jasa arsitek. Katanya ini rumah baru selesai dibangun. Baru setahun. Setahunan lah. Kalau dibilang soal nuansanya apa sih Teh Yunda? Sebutannya minimalis. Apa ya? Estetik minimalis. Estetik minimalis ya. Saya nyebutnya ala Yunda aja. Pak. Ala Yunda Dan ya. memang secara fikihnya juga kan memang untuk rumah tuh memang untuk diserahkan kepada istri. Depannya ini ada keren banget nih buat duduk-duduk. Badannya ini pohon mangga, itu pohon jambu. Siapa yang paling beruntung dari itu semua? Yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Daripada semua hal terjadi sesuai keinginan tapi malah tambah jauh dari Allah, ya rugi. Memasuki rumah Koh Dennis, interior rumah tampak elegan dengan nuansa putih, emas, dan coklat. Dari ruang tamu, ruang keluarga, hingga ruang dapur mengusung konsep open plan. Area tembok pun dipenuhi dengan wall panel, kaligrafi, dan koleksi buku Islam. Menariknya, ada kolam ikan di tengah rumah yang membuat suasana menjadi lebih menenangkan. Untuk kamar tidur, Koh Dennis dan istri memilih nuansa minimalis yang hangat dan ceria. Dan tidak ketinggalan, Dennis dan Yunda membangun musola di rumah mereka. Semua posisi-posisinya tuh penempatannya pas semua. Nggak ada yang over expose gitu, semuanya udah pas. Semua Teh Yunda juga. Teh Yunda milih lampu, milih apa semua Teh Yunda. Ruang tamu, terus nonton TV. Masih sempat ada itu loh, kolam itu tuh. Kolam ikan. Suara gericik airnya termasuk menenangkan. Ngeliatin ikan juga. Ada ikannya? Ada. Oh ada. Ada lagi halakoh tadi itu. Ikannya agak malu. Kamar kita dulu ya. Kalau masih begini, masih rapih rumah. Nah itu, tadi juga bikin ini. Ini saya mau nanya ini nih Ustadz nih. Apa tuh? Ini kan ada buku-buku kajian ya. Dan Iya, juga kaji. apa namanya? Ada Quran juga Ustadz. Ini tafsir. Tafsir ya. Tafsir. Jadi kalau dua sepanjang ini sejarah nih. Karena kalau kita belajar kayak ilmu hadis, mustalah hadis, harus sejarah wa ta'dilnya, ngenalin para rawinya, kitab sejarah. Jadi setelah Quran ya maka berarti harus kenal sama hadis. Tipsnya kalau pengen jadi mulia ya dekatlah kepada Sang Pemberi kemuliaan. Walaupun ampunan atau pertolongan Allah masih tersedia sampai kapanpun, tapi ya jangan dinanti-nanti karena siapa yang menjamin kamu masih ada umur sampai hari nanti ya. Jika dulu Dennis Lim mempunyai kasino perjudian, kini di bagian belakang rumahnya berdiri pula sekolah yang terdiri dari 2 kelas. Untuk kenyamanan, murid laki-laki boarding pun disediakan asrama untuk menginap. Selain itu, nantinya Dennis dan Yunda juga sedang mengerjakan asrama untuk perempuan dan juga masjid yang akan memberikan akses untuk beribadah dan kegiatan agama lainnya. Wah, luas banget ini belakangnya langsung temu Lega sekolahnya. langsung buat pendidikan anak-anak. Ini dia santri-santrinya nih yang lagi sekolah nih. Ada yang boarding juga Ustadz-ustadzahnya. Dagagan kalau yang laki kan tinggal di sini. Oh iya. Dia boarding jadi. Iya. Kalau yang perempuan pulang. Yang perempuan masih ulang, masih diproses dibangun buat yang awatnya. Santri tinggalnya di situ. Ini pun langsung masjid, cuman kan karena masjidnya masih kompleks sebetulnya ini kita bikinin akses. Makanya tuh pengen yang di lahan yang di depan itu Dibikin masjid sendiri. Mudah-mudahan pengen cita-citanya begitu. Belum suksesnya nanti kalau udah masuk surga. Tapi kalau yang sekarang dirasa ya jelas setiap hari harus penuh syukur karena banyak Allah berikan nikmat, Allah berikan kemudahan, Allah tutupi aib-aib ini. Yang penting selalu mengingatkan diri, guru juga mengingatkan. Yang paling penting bukan diri kita di hadapan orang lain, tapi diri kita di hadapan Allah.
Selain prestasi dalam karir, kisah asmara para selebriti muda selalu menarik perhatian banyak orang. Apalagi jika keduanya dianggap sebagai couple goals karena kedekatan mereka ikut membuat yang melihat terbawa perasaan alias baper. Berikut inilah deretan artis yang seperti dimabuk asmara dengan kisah mereka yang membuat banyak warganet baper. Pemirsa silat RCTI, kabar kedekatan antara Abidzar Al-Ghifari dan Cynthia Mariska kini tengah mencuri perhatian. Setelah dijodoh-jodohkan oleh warganet, keduanya kembali membuat heboh saat tampil bersama dalam sebuah acara Selasa kemarin. Spesialnya lagi, momen itu merupakan launching bisnis terbaru dari Umi Pipik yang merupakan ibunda Abidzar. Sorotan mata pun semua langsung tertuju kepada Abidzar dan Cynthia saat keduanya berduet di atas panggung membawakan lagu Inikah Cinta. Namun di tengah-tengah penampilan, Abidzar mengganti liriknya dan menyematkan nama Cynthia. Sontak penonton langsung berteriak kegirangan. Terlihat pula Cynthia seolah akting terjatuh hingga kabur meninggalkan panggung lantaran merasa salah tingkah. Oh dia sungguh berpesona, yang menyapa dirinya, bercanda tawa dengan Cynthia. Aku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Itu spontan aja, ya iseng-iseng aja gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya kita kasih makan netizen juga sih sebenarnya. Iya kan aku di prank kayak Umi ya. Yang Umi tuh kayak agak iseng ya karena Umi minta kesini tuh cuma talk show sama fashion show. Tapi ternyata suruh nyanyi tiba-tiba. Jadi kalau kalian lihat mukaku mau merah itu real merah. Momen manis itu pun sukses membuat warganet semakin baper melihat kedekatan mereka. Apalagi saat Cynthia mengunggah video duetnya di media sosial dan mengatakan bahwa dirinya tidak salting. Abidzar ikut berkomentar sehingga warganet hingga para sahabat ikut dibuat gemas dengan interaksi keduanya. Pokoknya wanita idaman. Nggak cuman aku lah, aku yakin juga semua lelaki di dunia ini juga mengidamkan wanita seperti itu. Saya mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik, tinggal campur tangan Tuhan aja yang selalu ikut serta dalam semua apa yang saya langkahi. Halo pemirsa Silet, saya Amanda Manopo. Jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron terbaru saya, Cinta Yasmin, jam 8 malam hanya di RCTI.